warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiunal Mustafa, imamuna, uswatuna wa qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan segala sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ketua Pengajian malam Senin Bapak Ustadz Samsul Bahri, kepada Sayyibul Bait Bapak Wawan beserta keluarga besarnya, para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Komarudin, Bapak RT Haji, Pak Guru Pasni, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ayat ini menjelaskan innalladzina amanu, sesungguhnya manusia-manusia yang amanu, yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan senantiasa selalu mengamalkan, melakukan amal soleh. Manusia-manusia yang beriman dan senantiasa melakukan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka jannatul firdaus sebagai tempat tinggalnya. Maka siapa manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan amal soleh, Allah telah menyiapkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya kelak di akhirat. Dalam hadits qudsi Allah telah menjelaskan, Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, qala Allah Ta'ala a'datu libadi sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, a'datu libadi sholihin, aku telah menyediakan, telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak
pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khotoro ala qalbil bashar, bahkan kenikmatan yang tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Suatu kenikmatan, suatu keindahan, suatu kelezatan, suatu kemewahan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh hati manusia, yaitu kenikmatan di dalam jannah, di dalam surganya Allah. Semua manusia pasti mengharapkan ingin masuk ke dalam jannatullah, masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan siapa sih manusia yang pantas, layak untuk menjadi penghuni surganya Allah. Dalam hadis yang akan saya bacakan ini ada 4 sifat manusia, ada 4 sifat manusia yang menjadi penghuni daripada surganya Allah. Rasulullah SAW telah menjelaskan, ahlul jannah kullu hayyin layin sahal talqin. Ahlul jannah kullu hayyin layin sahal talqin. Rasulullah telah menjelaskan bahwa ahlul jannah, penghuni jannah yang akan menjadi penduduk atau penghuni di dalam surga Allah itu ada 4 sifat. Yang pertama hayyin, hana yahunu haunan, manusia yang lembut, manusia yang tenang, manusia yang memiliki ketenangan dan keteduhan. Hatinya tenang, hatinya teduh. Tenang menenangkan dan teduh meneduhkan. Yang pertama sifatnya adalah hayyin, manusia yang memiliki ketenangan dan keteduhan zahiran dan batinan. Kemudian yang kedua, layin, lana yalinu layin, lin, manusia yang memiliki kelembutan. Hati lembut, hati yang lunak. Yang ketiga, sahel, memudahkan, memberikan kemudahan, senantiasa selalu memberikan kemudahan kepada sesama muslim, selalu peduli, menolong dan membantu terhadap saudaranya yang seiman dan seislam. Kemudian yang keempat, tolkin, yaitu manusia yang selalu ceria, tersenyum dalam menghadapi segala cobaan. Maka sifat yang pertama adalah hayyin, manusia yang memiliki ketenangan dan juga keteduhan. Hatinya tenang dan selalu menenangkan. Hatinya teduh dan selalu meneduhkan. Sifat manusia ada namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah, ada yang pertama, alladzina yamshuna alal ardi hauna. Dia itu selalu berjalan di atas muka bumi dengan tenang. Ketika ia hidup di atas dunia ini, ketika ia hidup di bumi ini, ia selalu tenang dan selalu memberikan ketenangan. Hatinya tenang dan senantiasa memberikan ketenangan terhadap sesama saudaranya. Maka sifat manusia yang menjadi ahlul jannah adalah manusia yang hayyin, yang memiliki hati yang tenang, hati yang teduh, dan senantiasa memberikan ketenangan dan keteduhan terhadap sesama saudaranya. Hayyin di sini bisa bermakna mutawadhi, manusia yang rendah hati, manusia yang tidak angkuh dan manusia yang tidak sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, innaka lan tahriqal ardo wa lan tablughal jibala tula. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Kenapa? Innaka lan tahriqal ardo, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tak akan mampu untuk mendaki setinggi langit, setinggi gunung.
Maka tidak boleh bagi manusia untuk angkuh, untuk sombong berjalan di atas muka bumi. Nggak ada manusia yang mampu untuk menembus dalamnya bumi, untuk bisa tinggi setinggi gunung. Maka tidak pantas bagi manusia untuk sombong hidup di dunia ini. Maka hain di sini bisa maknanya manusia yang memiliki ketenangan, manusia yang memiliki kelembutan, manusia yang senantiasa merendahkan hatinya di dalam kehidupan dunia ini. Maka sifat yang pertama namanya hayyin, tenang menenangkan dan teduh meneduhkan. Kemudian sifat ahlul jannah yang kedua ada yang namanya layyin. Kalau dalam tajwid itu ada matlin, matlayin, lembut atau lunak. Manusia yang memiliki hati yang lembut, manusia yang memiliki hati yang lunak. Lembut, lunak, kalem. Hatinya lembut, hatinya lunak, hatinya kalem. Jadi tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing amarahnya, tidak mudah marah. Ini namanya layyin, manusia yang lembut hatinya. Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah emosi. Rasulullah telah mengingatkan, man kafa godobahu kafallahu anhu azabah. Siapa manusia yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menjauhkan daripada azabnya. Siapa manusia yang bisa menahan amarahnya, maka ia akan selamat daripada azab Allah. Kalau kita ingin selamat daripada murkanya Allah, kalau kita ingin selamat daripada azab Allah, maka jangan mudah untuk melampiaskan emosi kita. Ada laki-laki yang minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkanlah aku amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan engkau mudah marah, jangan engkau mudah emosi, maka insya Allah engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka manusia yang menjadi ahlul jannah, sifat yang kedua adalah manusia yang layyin, manusia yang lembut, manusia yang kalem. Manusia yang akhlaknya baik, ucapannya baik, sikap dan tingkah lakunya pun baik, tidak pernah menyakiti sesama muslim. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga lisannya, muslim yang bisa menjaga omongannya. Berapa banyak manusia yang celaka disebabkan karena lisannya. Bahkan ada sebuah hadis, inna pulana takumul lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita yang sholat tahajudnya nggak pernah putus dan puasanya tidak pernah lepas. Malamnya tahajud nggak pernah putus dan puasanya nggak pernah kosong. Selalu mengamalkan sholat malam dan juga selalu mengamalkan puasa sunnah. Kemudian Rasulullah memujinya, ya Rasulullah, wanita itu pasti masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Sedikit pun tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Bal hiya min ahlin nar. Akan tetapi dia termasuk penghuni neraka. Apa penyebabnya? La halisan wahia tuzi jironaha bilisaniha. Dia punya mulut, dia punya lisan. Dengan lisannya dia suka menyakiti hati tetangganya. Maka manusia yang rajin ibadah, sholat tahajud, duha, puasa, sedekah, tapi kalau punya mulut yang nggak dijaga, lisan yang tidak dijaga, yang suka menyakiti hati tetangganya, maka amalnya akan sia-sia. Naudzubillah min. Maka kita sebagai muslim, jadilah hamba yang layyin, yang lembut, yang memiliki hati yang lembut, hati yang kalem, akhlak yang mulia, memiliki ucapan tutur kata yang baik, yang tidak menyakiti perasaan siapapun juga. Maka kalau kita memiliki atau punya sifat layyin, insya Allah kita termasuk ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama layyin, tenang menenangkan. Yang kedua layyin, hatinya lembut, tidak pernah menyakiti hati saudaranya. Yang ketiga sahal, mudah, mudah memudahkan, tidak menyulitkan, tidak menyusahkan, dan selalu memberikan kemudahan terhadap saudaranya.
Kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Kalau bisa mudah, ngapain disusahin? Kalau bisa cepat, ngapain diperlambat? Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Basyiru wala tunafiru, berikanlah kabar gembira dan jangan berikan ancaman, sehingga mereka akan kabur daripada kamu. Maka sifat yang ketiga adalah sahal, manusia yang memiliki selalu sifat untuk memudahkan dalam masalah pergaulan, dalam masalah interaksi dalam dagang, dalam muamalah, dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Dia senantiasa memberikan kemudahan terhadap saudaranya. Itu yang namanya sahal, mudah dan senantiasa memberikan kemudahan. Mukmin yang selalu membantu saudaranya, mukmin yang peduli terhadap saudaranya. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Kalau kita mau dibantu sama Allah, kalau kita mau ditolong sama Allah, maka hendaklah kita selalu membantu saudara kita. Selama kita mau membantu saudara kita, maka Allah pasti akan membantu dan menolong kita. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi. Siapa manusia yang memudahkan hajat saudaranya, maka Allah pasti akan memudahkan hajatnya. Man qoma bihawa ijin nasi fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Siapa manusia yang memberikan kemudahan memenuhi hajat saudaranya di dunia, Allah akan membalasnya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan urusannya di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka manusia yang ahlul jannah yang ketiga adalah sahal, manusia yang mudah dan senantiasa memberikan kemudahan dalam urusan dagang, urusan bisnis, dalam masalah tetangga, dalam masalah kehidupan. Dia selalu memberikan kemudahan terhadap sama muslim. Kalau kita memudahkan saudara kita, Allah pasti akan memudahkan kita. Kalau kita menyulitkan saudara kita, Allah pun pasti akan menyulitkan urusan kita. Maka ahlul jannah yang ketiga namanya adalah sahal, mudah dan senantiasa memudahkan terhadap saudaranya. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga sahal. Hayyin tenang menenangkan, layyin lembut kalem ucapan dan perbuatan. Yang ketiga sahal, mudah dan senantiasa memberikan kemudahan. Yang keempat tolkin, tolaqatul wajh, wajahnya selalu tersenyum. Kalau ketemu saudara enggak buang muka, dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu dinilai sedekah. Kalau kita belum bisa sedekah dengan harta, enggak bisa sedekah dengan materi, dengan senyuman pun itu termasuk sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu dihitung sebagai sedekah. Yang keempat tadi namanya tolkin. Rasulullah mengingatkan, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhoka biwajhin tolkin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Kalau kita amal sedekah dengan senyuman aja kita mahal banget, nggak mau senyum, apalagi untuk bersedekah dengan harta. Kalau dengan muka aja kita masih merasa mahal, nggak mau senyuman dengan muka, apalagi sedekah dengan harta. Jangan pernah menganggap enteng sebuah kebaikan, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang selalu tersenyum. Karena sebuah amalan, salah satu amalan yang paling utama adalah menyenangkan hati saudaranya yang muslim. Kalau kita memberikan kesenangan, kita senyum di hadapan saudara kita dan dia senang dengan senyuman kita, itu termasuk amalan yang utama. Jadi amalan utama itu bukan cuma sholat, puasa, ngaji. Kita senyum di hadapan saudara kita,
kita memberikan senyuman yang manis, senyuman yang indah di hadapan saudara kita, itu termasuk ibadah yang mulia. Jangan pernah menganggap enteng sebuah senyuman. Akhlak mulia itu ada 3. Yang pertama bazlul ma'ruf, yang kedua kaful adza, yang ketiga talaqatul wajh. Ada 3 akhlak yang mulia. Yang pertama memberikan bantuan dengan segala kebaikan. Yang kedua menahan segala kejahatan, tidak jahat dengan sesama muslim. Dan yang ketiga talaqatul wajhi, memiliki wajah yang selalu tersenyum. Karena senyuman itu mencerminkan apa isi dalam hati kita. Wajah yang selalu tersenyum itu menunjukkan hati yang baik, hati yang penuh dengan kebaikan. Maka kalau kita ingin menjadi ahlul jannah, kata Rasulullah, ada 4 manusia yang akan menjadi ahlul jannah. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga sahal, yang keempat tolkin. Hayyin, layyin, sahal, tolkin. Hayyin, layyin, sahal, tolkin. Hayyin, tenang menenangkan, neduh meneduhkan. Layyin, lembut, kalem ucapan dan perbuatan. Sahal, mudah dan senantiasa memberikan kemudahan. Tolkin, selalu tersenyum, memiliki wajah yang tersenyum di hadapan saudaranya. Kalau kita punya 4 ini, kita punya sifat hayyin, kita punya sifat layyin, sahal dan tolkin, insya Allah kita akan menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka jangan kita pandang ibadah dengan sholat. Sholatnya rajin tapi mulutnya nggak dijaga. Puasanya rajin tapi ucapannya nggak dijaga, tangannya nggak dijaga. Kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya bukan cuma yang rajin sholatnya, bukan yang cuma rajin puasa, zakat, haji dan juga sedekahnya, tapi muslim yang sesungguhnya yang memiliki tangan dan tangannya tidak jahat terhadap sesama saudaranya, memiliki mulut, mulutnya tidak menyakiti sesama saudaranya. Itu muslim yang sesungguhnya. Tangannya dijaga, mulutnya pun dijaga. Buat apa kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita sedekah, tapi kita punya tangan yang jahat. Kita punya mulut, tapi mulutnya suka menyakiti hati tetangga kita. Bisa jadi amalan kita akan sia-sia. Naudzubillah min. Kita udah bangga dengan amal kita, kita udah senang dengan sholat kita, puasa kita. Ternyata di akhirat semuanya sia-sia. Bahkan ada ayat yang menjelaskan, wa qadimna ila ma 'amilu min amal fajalnahu haba'an mansura. Ada sebagian manusia yang membawa amal banyak. Ya Allah, ini sholatku, ini puasaku, ini zakatku, ini sedekahku. Tapi apa kata Allah? Fajalnahu haba'an mansura. Kami jadikan ibadahnya itu, kami jadikan amalannya itu haba, bagaikan debu yang ditiup. Naudzubillah min. Kita bangga dengan sholat kita, kita bangga dengan sedekah kita, kita bangga dengan ketaatan kita. Ternyata di akhirat Allah jadikan ibadah kita habaan mansura. Haba, debu, mansura yang ditiup, nggak ada bekasnya, nggak ada sisanya. Mana sholat kita? Hilang sholat kita. Mana puasa kita? Melayang puasa kita. Pahala sholatnya hilang, pahala puasanya melayang, pahala kebaikannya sia-sia. Kenapa? Mungkin punya mulut tapi mulutnya nggak dijaga. Punya mulut tapi mulutnya selalu menyakiti perasaan saudaranya. Maka bisa jadi itu akan membuat amal kita sia-sia. Naudzubillah min. Mudah-mudahan dengan sifat yang 4, dengan sifat hayyin, dengan sifat layyin, dengan sifat sahal, dengan tolkin, itu mudah-mudahan menjadi amalan yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Yang di luar mau tanya silakan. Yang luar ngerti belum? Cukup katanya. Oh, yang di dalam tadi ada yang mau bertanya silakan.